Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pengusaha tambang yang memilih jalan pesugihan demi kekayaan mendadak. Namun, kesuksesan cepat itu membawa teror mengerikan. Pekerja yang menghilang secara misterius, bisikan-bisikan gaib, dan peristiwa mistis yang sulit dijelaskan. Pada akhirnya, ia harus membayar harga yang tak terbayangkan. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena dukungan sahabat semua sangat membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan menjadi amal jariah. Mira menatap hamparan tanah yang baru saja dibelinya di pedalaman Kalimantan. Hutan yang lebat dan sunyi itu akan segera berubah menjadi tambang batu bara miliknya. Dengan tekad kuat, ia ingin membangun bisnis besar yang bisa membuatnya kaya raya. Namun, kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Proses perizinan berbelit-belit, para pesaing berusaha menjatuhkannya, dan modalnya semakin menipis. Setiap malam, ia duduk di depan tumpukan berkas dengan kepala berdenyut. Utang mulai menumpuk, dan para pekerja meminta gaji yang belum bisa ia bayar. "Bu Mira, kalau dalam seminggu tidak ada kejelasan, kami akan berhenti bekerja," ujar salah satu mandornya. Mira hanya bisa mengangguk, menahan gejolak dalam dadanya. Ia butuh solusi, dan ia butuhnya dengan cepat. Suatu malam, saat duduk di warung kopi dekat tambang, seorang pria tua dengan sorot mata tajam duduk di depannya. Ia mengenakan kain hitam lusuh, wajahnya penuh kerutan. "Aku tahu kau butuh bantuan," gumam pria itu tanpa basa-basi. Mira mengangkat alisnya, curiga. "Apa maksud Bapak?" Pria itu tersenyum tipis. "Ada cara cepat untuk meraup kekayaan di tambang ini. Tapi, kau harus berani mengambil risikonya." Dada Mira berdegup kencang. Ia sudah sering mendengar kisah-kisah tentang pesugihan tambang, tentang kekayaan yang datang tiba-tiba setelah seseorang melakukan ritual tertentu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, hampir tanpa ragu. Pria tua itu menatapnya lekat, seakan membaca isi hatinya. "Ikut aku malam ini. Kau akan melihat sendiri." Mira menelan ludah. Malam itu, langkah kakinya menuju jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam terasa lebih pekat dari biasanya. Langit tanpa bintang. Hanya suara serangga malam yang menemani langkah Mira dan pria tua itu menuju hutan di belakang tambang. Jantung Mira berdebar kencang, tetapi tekadnya sudah bulat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar. Di tengahnya, ada sebuah batu hitam yang terasa asing di mata Mira. Pria tua itu mulai menyalakan dupa, lalu menaburkan bunga di sekitar batu. "Duduk di sini," perintahnya. Mira menurut, meski tubuhnya sedikit gemetar. Pria itu kemudian mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Angin yang semula tenang mendadak berhembus kencang, membuat daun-daun kering berterbangan di sekeliling mereka. Mira ingin bertanya, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Samar-samar, terdengar bisikan di telinganya, suara lirih yang tidak berasal dari pria tua itu. "Apa yang kau inginkan?" Suara itu seperti datang dari segala arah. Mira menelan ludah, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Aku ingin tambangku sukses. Aku ingin kaya." Hening. Lalu suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam. "Ada harga yang harus kau bayar." Mira menoleh ke pria tua itu, meminta penjelasan. Namun pria itu hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Serahkan sesuatu yang bernyawa," bisiknya. Darah Mira seakan membeku. "Maksud Bapak?" "Tidak ada kekayaan tanpa pengorbanan," pria tua itu melanjutkan. "Kau harus memberikan nyawa untuk menukar keberuntunganmu." Mira tercekat. Ia tidak pernah membayangkan harus sampai sejauh ini. Namun, bayangan utangnya yang menggunung dan tambang yang hampir bangkrut membuatnya tidak bisa mundur. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Seekor ayam hutan kecil melintas, tampak kebingungan. Pria tua itu menyodorkan pisau kecil ke tangan Mira. "Sekarang atau tidak sama sekali." Tangan Mira gemetar saat meraih pisau itu. Dengan napas tertahan, ia melangkah mendekati ayam itu dan darah mengalir di atas batu hitam. Angin kembali berhembus kencang, dan kali ini, Mira melihat sesuatu di antara bayangan pepohonan. Mata merah menyala menatapnya dari kegelapan. Dan di saat itulah, tambangnya mulai berubah. Sejak malam ritual itu, tambang Mira mengalami perubahan yang mencengangkan.
Dalam hitungan minggu, batu bara yang ditemukan semakin melimpah. Lapisan tanah yang sebelumnya keras dan sulit digali kini dengan mudah terbuka, memperlihatkan cadangan batu bara yang seakan tak ada habisnya. Para pekerja bingung sekaligus takjub. "Bu, ini luar biasa. Seperti tanahnya sendiri yang memberi jalan," ujar salah satu mandor dengan mata berbinar. Mira hanya tersenyum tipis. Ia tidak menceritakan tentang ritual yang telah ia lakukan. Baginya, yang terpenting adalah hasil. Keuntungan naik drastis, investor mulai melirik tambangnya, dan namanya semakin dikenal sebagai pengusaha sukses. Namun, keberuntungan itu datang dengan harga yang perlahan mulai terasa. Di antara tumpukan batu bara, seorang pekerja melaporkan bahwa ia menemukan sesuatu yang tidak biasa, potongan tengkorak kecil yang sudah menghitam. Mira mengabaikan laporan itu, menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, kejadian aneh mulai terjadi di malam hari. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam tambang. "Ada yang berbisik di telinga saya, Bu," kata seorang buruh dengan wajah pucat. "Seperti suara anak kecil menangis. Tapi saat saya menoleh, tidak ada siapa-siapa." Lainnya mengaku melihat bayangan hitam bergerak di antara tiang-tiang kayu penyangga tambang. Namun Mira tetap menutup telinga. Ia menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Hingga suatu malam, salah satu alat berat tiba-tiba bergerak sendiri. Bulldozer yang sedang diparkir di tepi lubang tambang mendadak menyala dan maju tanpa ada yang mengemudikan. Mesin itu meluncur lurus ke arah jurang, sebelum akhirnya jatuh dengan suara dentuman keras. Para pekerja berlarian, berusaha mencari siapa yang telah menyalakannya, tetapi tidak ada seorang pun di dalam kabin. Mira mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, ketika ia hendak menyelidiki, kabar buruk datang lebih dulu. Seorang pekerja tambang hilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan selama berjam-jam, tetapi hasilnya nihil. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tak ada jejak kaki, tak ada apapun. Seolah ia lenyap begitu saja di telan bumi. Dan inilah saat di mana ketakutan mulai merayapi Mira. Hilangnya seorang pekerja membuat suasana di tambang semakin mencekam. Para buruh mulai berbisik-bisik, sebagian memilih mengundurkan diri dengan alasan ketakutan. Namun, Mira tidak bisa menghentikan operasional. Tambangnya sedang berada di puncak kejayaan, dan ia tidak akan membiarkan rasa takut menghancurkan segalanya. "Semua ini cuma kebetulan," katanya, berusaha meyakinkan diri. Namun, kejadian mengerikan terus berlanjut. Suatu malam, seorang mandor bernama Bayu yang bertugas jaga malam mendadak menghilang. Rekan-rekannya bersumpah bahwa mereka masih melihatnya berdiri di dekat lubang tambang sebelum tiba-tiba lenyap dalam hitungan detik. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya topinya yang ditemukan tergeletak di tanah. Laporan semakin banyak. Para pekerja mengaku mendengar suara-suara dari dalam terowongan tambang. "Bu, saya dengar suara anak kecil lagi," seorang buruh berkata dengan suara gemetar. "Tapi kali ini, suaranya lebih dekat, seperti memanggil nama saya." Malam-malam berikutnya menjadi neraka bagi mereka yang masih bertahan. Mesin-mesin tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan. Lampu-lampu padam secara misterius, dan beberapa pekerja mengaku melihat sosok hitam berdiri di tepi lubang tambang. Mira mulai kehilangan ketenangannya. Ia duduk di kantornya dengan tangan gemetar. Suara-suara aneh itu mulai terdengar di telinganya sendiri. Bisikan yang dulunya samar, kini terdengar jelas. "Bayar, bayar, bayar." Mira terlonjak dari kursinya. Napasnya tersengal. Ia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang menagih janji. Namun, ia tidak tahu bahwa yang paling mengerikan masih belum terjadi. Malam itu, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar tambang. Mira duduk di kantornya, menatap layar komputer yang menampilkan laporan keuangan. Kekayaannya melonjak tajam, tetapi perasaan gelisah semakin menyesakkan dadanya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Pelan, tetapi teratur. Mira menoleh dengan waspada. "Siapa?" tanyanya, tetapi tidak ada jawaban. Ketukan itu semakin keras. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dan membuka pintu. Namun, tidak ada siapapun di luar. Yang ada hanyalah kegelapan pekat dan suara rintik hujan. Saat ia hendak menutup pintu, suara itu terdengar lagi. "Bayar, bayar, bayar." Bisikan itu kini bergema di sekelilingnya. Mira menutup telinganya, melangkah mundur dengan napas tersengal.
Namun, suara itu semakin dekat, semakin jelas. Tiba-tiba, lampu di kantornya padam. Dalam gelap, ia merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya. Dan di saat itu, ia melihatnya. Sosok hitam tinggi berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala, tubuhnya samar seperti kabut pekat. Di belakangnya, terlihat siluet-siluet lain, bayangan para pekerja yang hilang. Wajah mereka kosong, mata mereka menatap lurus ke arah Mira. Demi kekayaanmu. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Kau telah menyerahkan mereka. Mira jatuh terduduk. Dadanya sesak, kakinya terasa lemas. Tidak, aku tidak pernah meminta ini. Suaranya pecah dalam kepanikan. Sosok itu melangkah mendekat. Tapi kau telah membuat perjanjian. Dan sekarang, kau harus membayar lebih. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dengan keras. Bayu, mandor yang sebelumnya hilang, berdiri di sana dengan wajah pucat. Bu Mira, keluar dari sini sekarang. Mira tersentak. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar, mengikuti Bayu yang berlari ke arah tambang. Namun, saat mereka tiba di tepi lubang, Mira melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dasar tambang, puluhan tangan hitam mencuat dari tanah, menggeliat seperti sedang mencari sesuatu. Dan sebelum ia bisa bereaksi, tanah di bawahnya mulai bergetar. Pagi itu, tambang Mira gempar. Para pekerja yang masih tersisa berkumpul di sekitar kantor pemilik tambang, bergunjing dengan wajah penuh ketakutan. Mira menghilang tanpa jejak. Kantornya kosong, tidak ada barang yang berantakan, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Namun, yang membuat semuanya semakin menyeramkan adalah sebuah simbol aneh yang terbakar di tanah di dekat lubang tambang, bekas jejak tangan-tangan hitam yang seakan mencengkram permukaannya. Bayu, satu-satunya saksi kejadian semalam, terduduk dengan wajah pucat. Ia tidak bisa berbicara banyak, hanya berulang kali berbisik dengan suara gemetar. Dia sudah membayar harganya, dia sudah membayar harganya. Pihak kepolisian dipanggil, tetapi pencarian mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tubuh, tidak ada tanda bahwa Mira pernah meninggalkan area itu. Hari demi hari berlalu, dan tambang itu akhirnya ditutup. Para pekerja yang masih tersisa memilih pergi. Tidak ada yang ingin bertahan di tempat yang telah menelan begitu banyak nyawa. Bangunan tambang perlahan ditinggalkan, mesin-mesin dibiarkan berkarat, dan tanah yang dulunya subur kini menghitam seolah tak bernyawa. Namun, kisah tambang Mira tidak berakhir di sana. Bertahun-tahun kemudian, seorang pengusaha tambang lain tertarik untuk mengakuisisi lokasi itu. Ia mengirim tim survei untuk menilai kemungkinan membuka kembali pertambangan yang ditinggalkan. Saat mereka turun ke lokasi, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu pekerja yang menggali di sekitar lubang tambang tiba-tiba menjerit. Rekan-rekannya berlari mendekat, hanya untuk menemukan bahwa skopnya telah membentur sesuatu yang keras di dalam tanah. Dengan gemetar, mereka menggali lebih dalam. Yang mereka temukan membuat darah mereka membeku. Sebuah tubuh, masih berpakaian seperti seorang pengusaha, terkubur dalam posisi yang mengerikan. Tangan-tangannya mencakar tanah, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Yang lebih mengerikan, matanya masih terbuka, seakan-akan ia menyaksikan sesuatu yang begitu mengerikan di saat-saat terakhirnya. Mereka menemukan Mira. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Dokter forensik yang dipanggil ke lokasi menyatakan bahwa tubuh itu tidak membusuk. Seolah-olah ia baru saja dikubur beberapa jam yang lalu, padahal sudah bertahun-tahun sejak tambang itu ditinggalkan. Malam itu, para pekerja yang menggali jasad Mira mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi mereka, Mira berdiri di tepi lubang tambang, mengenakan pakaian yang sama seperti saat ditemukan. Ia menatap mereka dengan mata kosong, lalu bibirnya bergerak, mengucapkan satu kalimat dengan suara yang bukan lagi miliknya. Kalian juga akan membayar. Keesokan harinya, proyek tambang itu dibatalkan. Lokasi tambang Mira dibiarkan terbengkalai, dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Hingga kini, orang-orang percaya bahwa tempat itu masih dihantui oleh mereka yang telah menjadi tumbal. Dan pada malam-malam tertentu, bagi mereka yang cukup berani untuk datang ke lokasi, bisikan itu masih terdengar dari dalam lubang tambang. Bayar, bayar, bayar. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Quran Surah Asy-Syura 20.
Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak diridek Allah, pada akhirnya akan membawa kebinasaan. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi juga tanggung jawab, keberkahan, dan keimanan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika sahabat-sahabat menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.